Allah itu akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada mereka dengan syarat-syarat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. La in aqamtumus shalah. Yang pertama adalah jika mereka itu benar-benar mendirikan salat zahiran wa batinan. Jadi mereka hendaknya mendirikan salat. Kemudian yang kedua adalah wa aitaitumuz zakata, menunaikan zakat kepada yang berhak. Sehingga dari ayat ini sesungguhnya kita juga akan mendapatkan satu isyarat bahwa kewajiban salat dan juga kewajiban zakat itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada umat terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatus shihah, nikmat kesehatan, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, kaki yang bisa kita langkahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmatul iman, nikmat iman, sehingga kita bisa mempergunakan nikmat sehat ini dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an di surah Al-Maidah. Dulu kita sudah sampai pada ayat yang ke-11 dari surah Al-Maidah. Sekarang kita mulai dari ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini sebagaimana tema awal yang ada di awal surah itu juga berbicara tentang perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada manusia. Perjanjian agar manusia memenuhi perjanjian yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kaum muslimin tentang berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kita dari mara bahaya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka, akan tapi mereka kemudian tidak memenuhi perjanjian yang mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqibah, dan kami utus dari setiap mereka 12 naqibah, 12 utusan pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah menyatakan sungguhnya aku bersama dengan kalian. La in aqamtumus sholata, sungguh jika kamu ini menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, dan kamu tunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kamu beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, serta kalian tolong dukung mereka, wa aqradtumullaha qardan hasanan, dan kamu berikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, maka sungguh akan aku hapus bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan masukkan kalian kepada surga, ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Faman kafara ba'da dzalika minkum, maka barang siapa yang kufur di antara kalian sesudah perjanjian itu, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita kaum muslimin tentang perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Perjanjian sebagaimana yang ada di dalam kitab Taurat, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengutus dari setiap kaum mereka. Nabi Musa bersama dengan kaumnya itu ada 12 kelompok, itu ada 12 kelompok dari Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka dari setiap kelompok itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam memilih satu orang pemimpin yang nantinya oleh Nabi Musa diutus untuk memata-matai, mencari informasi tentang orang-orang yang ada di dalam Madinah yang diisyaratkan di dalam ayat yang lain itu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bahwasanya mereka akan masuk kota yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 12 pemimpin ini kemudian mencari informasi tentang kaum yang ada di dalamnya. Yang diisyaratkan di dalam kitab tafsir itu adalah kaum yang mempunyai kekuatan, mereka itu tinggi besar, suka berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika 12
utusan yang diutus oleh Nabi Musa alaihissalam itu melihat bahwasanya kaum yang akan mereka perangi itu orang-orangnya gagah perkasa, kuat, tinggi, besar, maka mereka kemudian merasa bahwa mereka tidak mungkin untuk mengalahkan. Jadi mereka kemudian kembali menceritakan kepada kaumnya, wah, yang akan kita hadapi ini tinggi besar, gagah perkasa, kita tidak akan mungkin untuk mengalahkan mereka. Padahal sungguhnya Nabi Musa alaihissalam mengutus mereka itu untuk mencari informasi dan melarang mereka untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kaumnya sebelum terlebih dahulu dimusyawarahkan, disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi ternyata mereka kemudian mengingkari. Hanya 2 dari 12 pemimpin yang diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mencari informasi ini yang teguh pendiriannya. Padahal di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu akan bersama dengan mereka. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada mereka dengan syarat-syarat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. La in aqamtumus shalah. Yang pertama adalah jika mereka itu benar-benar mendirikan salat zahiran wa batinan. Jadi mereka hendaknya mendirikan salat. Kemudian yang kedua adalah wa aitaitumuz zakata, menunaikan zakat kepada yang berhak. Sehingga dari ayat ini sesungguhnya kita juga akan mendapatkan satu isyarat bahwa kewajiban sholat dan juga kewajiban zakat itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa alaihi salam itu juga sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian juga diperintahkan untuk menunaikan ibadah zakat, di mana dalam riwayat itu dikatakan bahwa mereka juga mengeluarkan 1/10 dari hasil pertanian mereka untuk zakat. La in aqamtumus sholata, jika kalian benar-benar mendirikan salat, wa ataitumuz zakata, dan kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian itu beriman kepada utusan-utusanku jami'ahum, semuanya, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzartumuhum, dan kalian dukung mereka, kalian tolong mereka. Kemudian wa aqradtumullaha qardan hasanan, dan kalian berikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disyaratkan dengan al-qardul hasan di sini adalah as-shadaqah. As-shadaqah al-mandubah. Sedangkan yang dimaksudkan di awal itu adalah as-shadaqah al-wajibah. Zakat itu adalah sedekah wajibah, itu kan merupakan satu kewajiban. Sedangkan al-qardul hasan itu adalah as-sadaqah al-mandubah, sedekah yang sifatnya dianjuran. Jadi anjuran yang sifatnya sunnah, di samping zakat yang harus ditunaikan kepada mereka yang berhak. Jadi as-sadir anis sidqi wal ikhlas wa tibil maksab, yang berasal dari hati yang baik dengan ikhlas, yang diberikan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam ayat ini amantum birusuli itu diakhirkan?
Jadi la in aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat, kemudian yang kedua adalah menunaikan zakat, dan yang ketiga wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada rasul-rasulku. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa diakhirkannya penyebutan tentang keimanan kepada rasul-rasul itu juga mengisyaratkan bahwa sholat yang didirikan dan zakat yang ditunaikan itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dilandasi atas keimanan kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya sholat yang ditunaikan, zakat yang kemudian juga diberikan, itu dasarnya supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan keimanan. Tidak berarti apa yang mereka lakukan kalau mereka itu tidak beriman kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan bagian dari keimanan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian itu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada semua rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi sesudah Nabi Musa alaihi salam, dan menolong mereka serta memberikan al-qardul hasan, sedekah yang sifatnya sunnah, maka janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah la ukaffiranna ankum sayyiatikum. Allah itu akan menghapus dosa-dosa kesalahan mereka. Dan yang kedua adalah wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan manakala mereka memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kafara ba'da dzalika faqad dhalla sawa'as sabil." Tapi siapa yang kufur sesudah itu, sesudah adanya perjanjian, sesudah dia beriman, sesudah datangnya Rasul, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh dari jalan yang benar. Sebab ketika Rasul itu belum diutus, memang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu toleransi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan mengadab satu kaum hatta nab'atsa rasula, sampai kami ini mengutus seorang rasul. Akan tapi ketika rasul itu sudah diutus kepada mereka, mereka sudah mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mengetahui bahwa itu memang adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan peringatan-peringatan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka jauhi, tapi ternyata mereka tidak mau untuk beriman, bahkan kufur, menyalahi, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah tersesat dari jalan yang benar dengan kesesatan yang sangat nyata. Sehingga dengan demikian mereka itu akan berhak dengan adanya azab itu. Nah, di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa ternyata Bani Israel itu mengingkari perjanjian yang diberikan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kemudian mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka itu telah mengingkari perjanjian mereka, tidak memenuhi apa yang mereka sudah janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la'annahum,
kami laknat mereka. Jadi ada beberapa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Apa makna dari la'annahum? Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, ay taratnakum wa ab'adnahum min rahmatina, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari rahmat, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala inilah yang sangat kita harapkan. Jadi pertama yang didapatkan oleh Bani Israel, kaum dari Nabi Musa alaihissalam, di dalam ayat ini, ketika mereka itu tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah pertama Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'ana itu memang artinya ab'ada, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka dengan pengkhianatan mereka tidak mau untuk memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sungguhnya sudah menutup pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara penyebab dibukanya pintu rahmat itu kan adalah kebaikan yang kita lakukan dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti pernah saya sampaikan, apa doa yang kita baca pada saat kita masuk ke dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita itu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan kepada kami pintu-pintu rahmatmu. Dengan kebaikan yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya, kasih sayang kepada kita, yang itu bentuknya adalah kita dimudahkan di dalam menjalankan kebaikan. Ketika ada persoalan, maka kita diberikan solusi terhadap persoalan yang kita hadapi. Manakala ada musibah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati dan lain-lainnya, yang itu merupakan bagian dari bentuk rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian yang kedua, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, waja'alna qulubakum qasiyah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka itu keras. Nah, karena hati mereka itu keras, maka la tanfa'uhal ayat wan nudzur, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak bermanfaat kepada mereka. Peringatan itu tidak banyak bermanfaat kepada mereka. Kenapa? Hati sudah keras. Sebab salah satu syarat supaya seseorang itu bisa menerima peringatan itu adalah hati yang lembut, hati yang terbuka untuk menerima nasihat. Tapi kalau hati itu sudah keras, seperti apapun nasihat itu tidak akan masuk itu. Kalau istilah Madura itu ya mungkin pengkoh, orang yang pengkoh itu walaupun sudah diberikan nasihat tetap saja dia akan menolak, merasa bahwasanya dirinya itu yang paling benar, merasa bahwasanya langkah-langkahnya itu salah, tidak salah, orang yang lain bahkan yang dianggap salah oleh dirinya. Waja'alna qulubahum qasiyah. Jadi yang kedua, hukuman dari apa yang mereka lakukan adalah hati mereka itu keras. Sehingga walaupun ada banyak peringatan, maka peringatan itu tidak banyak bermanfaat kepada mereka. Walaupun ada janji-janji pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akan tapi mereka tidak tergerak sama sekali. Fala yuraghibuhum tashwiq wala yu'jizuhum takhfif. Jadi walaupun ada iming-iming berupa pahala yang dijanjikan, mereka tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, walaupun ada ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan,
mereka juga tidak takut. Jadi pahala tidak membuat mereka tergiur untuk melakukan kebaikan, ancaman malah juga tidak membuat mereka takut untuk melakukan satu keburukan. Ini kalau hati sudah keras, naudzubillah. Kemudian yang ketiga, annahum yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Di antara yang mereka lakukan, sudah mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu keras, mereka itu yuharrifunal kalimah. Tahriful kalim ini pertama bisa taghyiru al-huruf, taghir ini kan mengubah susunan kata-kata yang ada di dalam kitab Taurat itu. Dan ini bisa kita lihat dari bagaimana mereka itu mengubah tentang sifat-sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya sudah ada dalam kitab Taurat mereka. Ketika mereka itu mendapatkan bahwasanya di dalam kitab mereka itu memang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang bahkan sifat-sifat fisik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang rambutnya misalnya. Mereka kemudian ubah dengan sifat-sifat yang berbeda dengan apa yang memang sesungguhnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahrif dalam bentuk mengubah susunan kalimat kata-kata yang ada di dalam Taurat. Jadi memutarbalikkan. Kemudian yang kedua, tahrif itu bisa bermakna tahriful makna, mengubah maknanya. Jadi maknanya yang kemudian diubah tidak sebagaimana makna yang seharusnya ada di dalam kitab mereka. Sehingga dengan demikian ketika makna yang disampaikan itu sudah berbeda dengan makna yang seharusnya, maka yang mereka dapatkan itu adalah sesuatu yang berbeda juga. Kemudian yang keempat adalah nasu hadzam mimma dzukkiru bih. Mereka itu sesungguhnya sudah diberikan peringatan dengan Taurat, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tapi mereka kemudian merupakan banyak nasu hadzam mimma dzukkiru bih. An-nisyan, lupa di sini itu bisa dalam bentuk melupakan ilmunya, nisyanul ilmi. Jadi mereka lupa tentang kandungan dari kitab Taurat itu, nisyanul ilmi. Seperti halnya orang-orang yang mungkin seperti kita menghafalkan ayat Al-Quran, akan tapi kemudian setelah hafal dia lupa dengan ayat-ayat yang sudah dia hafal. Ini namanya an-nisyan bil ilmi, melupakan dalam bentuk ilmu, ilmunya kemudian hilang. Dan ini merupakan satu bencana juga. Ada ungkapan afatul ilmi an-nisyan, bencana bagi ilmu itu adalah lupa. Jadi orang punya ilmu, bencana terbesar adalah pertama adalah lupa dia. Ketika dia mau mengingatnya kok hilang gitu. Itu adalah bagian dari bencana afatul ilmi an-nisyan. Kemudian bentuk yang kedua dari nisyan di sini adalah nisyanul amal. Ini yang lebih parah lagi. Kalau yang pertama adalah nisyanu al-ilmi, dia melupakan kandungannya dalam bentuk tidak mengingat lagi apa yang seharusnya dia ingat dari kandungan Taurat. Nah, yang kedua adalah nisyanul amal, melupakan untuk melakukan apa yang ada di dalam kitab Taurat ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima dari apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Jadi ada pengkhianatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
yang beriman. Wa min a'dhamil khiyanati minhum katmuhum amman ya'idhukum wa yuhsinu fihim adh-dhann al-haq. Dan di antara keperkhianatan yang paling besar adalah menyembunyikan tentang kebaikan, termasuk juga tidak membantu terhadap sesama. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Sebab kata para mufassir, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang Bani Israel yang telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengingkarinya. Ini adalah satu peringatan kepada umat Islam agar umat Islam itu tidak melakukan hal yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh umat terdahulu, Bani Israel, yang ketika mereka itu sudah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada mereka akan menghapus dosa-dosa mereka, akan memasukkan mereka ke dalam surga manakala mereka itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada semua rasul, menolong mereka dan memberikan pinjaman yang baik, sedekah. Akan tetapi ternyata mereka mengingkarinya. Nah, umat Islam diberikan peringatan, jangan seperti mereka. Kalau kalian seperti mereka, maka kalian juga akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam ini, yaitu pertama, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menjadikan hati itu kesat, hati itu keras, tidak bisa menerima peringatan. Yang ketiga, ada perubahan, ada yang kemudian mencoba untuk memutarbalikkan tentang makna yang sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah lupa terhadap kandungan dari kitab, lupa untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pengkhianatan, tidak kemudian mempercayai sebagian dengan yang lainnya. Dan inilah yang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan terjadi kepada kaum dari Nabi Isa alaihissalam. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Dan dari orang-orang yang mengaku inna nasara, mereka katakan kami adalah orang-orang Nasrani, akhadna mitsaqahum, kami juga sudah ambil perjanjian dari mereka, fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Tapi mereka itu juga sama-sama seperti halnya Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, nasu hadzam mimma dzukiru bih. Mereka merupakan bagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Fa aghrayna bainahumul adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka karena atas yang mereka lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya permusuhan, kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbihullahu bima kanu yasnaun, dan Allah nanti akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Jadi karena mereka itu tidak memenuhi perjanjian juga yang sudah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hukumannya ada perselisihan, permusuhan di antara mereka. Dan kita akan mendapatkan bahwa memang dari kaum Nasrani itu banyak sekali sekte-sekte yang satu sama lain itu tidak akur. Jadi terjadi perselisihan, kebencian, permusuhan bahkan di antara sesama mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi maknanya apa? Sekali lagi maknanya kata para mufassir, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa umat terdahulu diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka kemudian tidak memenuhi perjanjian itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada mereka, kepada Bani Israel seperti yang sudah disampaikan tadi, dilaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati yang keras. Kemudian yang ketiga adalah adanya pemutarbalikkan makna dari ayat-ayat Taurat. Mereka juga suka berkhianat, tidak mau untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan jangan seperti mereka, penuhilah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita itu menjadi hati yang lembut dan kita diberikan kemudahan di dalam mengamalkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unahnya kepada kita termasuk ke dalam bagian dari mereka yang mau untuk memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.